terkait kemarin dari hasil sidang kita ya, perihal pemeriksaan saksi-saksi dari sidangnya Bu Kusumayati. Mungkin di antara teman-teman media juga kemarin ada yang sudah ikut ya menyaksikan bagaimana proses persidangan. Jadi kemarin tuh pemeriksaan saksi itu 2 orang, yaitu dari Pak Edi Budiono, yaitu adiknya Bu Kusumayati, dan yang kedua dari Pak Nainggolan. Dulu itu Pak Nainggolan itu adalah salah satu freelance-nya atau karyawan yang suka membantu Bu Kusumayati, tapi sekarang sudah tidak lagi. Nah, kami kan menanggapi beberapa berita yang muncul ya setelah ada persidangan yang kemarin. Salah satunya ada kata-kata bahwa Bu Kusumayati juga memasukkan tanda tangan dari adiknya Pak Edi Budiono. Tentunya itu kami bantah, karena Bu Kusumayati tidak pernah yang namanya memasukkan tanda tangan Pak Edi Budiono. Kemarin kan yang jadi persoalan adalah surat keterangan ini, notulen rapat pemegang saham luar biasa. Ini ya teman-teman ya, ini yang diperlihatkan oleh jaksa di depan persidangan terkait dengan notulen rapat. Di sini dipertanyakan apakah benar ini tanda tangan Pak Edi Budiono, dan Pak Edi Budiono bilang ini bukan tanda tangan saya. Tapi pertanyaannya adalah siapa yang membuat dari notulen rapat ini? Karena sejak dari pemeriksaan di Polda Metro, Bu Kusumayati tidak pernah merasa membuat notulen rapat ini. Dia tahu ada notulen rapat ini setelah diperlihatkan oleh penyidik Polda. Dan bahkan tanda tangan yang ada di sini ini bukan tanda tangan Bu Kusumayati. Tanda tangan Bu Kusumayati pun dipalsukan. Begitu juga dengan tanda tangan Dandi, dan begitu juga dengan tanda tangan Perling. Ini semua dipalsukan semua. Katakanlah kalau kata notaris ini dibuat oleh Bu Kusumayati, apa mungkin seorang Bu Kusumayati bisa membuat akta dengan kalimat seperti ini? Coba Mas bisa lihat, dengan berlembar-lembar. Apa mungkin seorang Bu Kusumayati bisa membuat RUPS, akta RUPS seperti ini? Karena ini kan salah satu syarat untuk bisa dialihkannya saham. Kami menduga, kok ini ada dari mana Pak? Dapat dari mana? Dari notaris, kata penyidiknya. Ini disita dari notaris. Kami pun mempertanyakan pada saat di Polda, loh kami tidak punya Pak data ini. Bahkan kami kan tidak boleh Mas meminta bukti yang dari penyidik untuk memfotokopi ataupun meminta, kan kami tidak boleh. Ini pun baru kami dapatkan ketika di persidangan dengan seizin majelis. Kami memohon, baru oleh majelis diperbolehkan, barulah kami punya bukti ini. Dan mungkin akan kami tindak lanjuti, karena kemarin pun Mas Dadi menyampaikan ini bukan tanda tangannya dia. Kami akan membuktikan untuk merekrim tanda tangan yang ada di sini bahwa ini bukan tanda tangan kami. Kenapa? Karena kalau memang kami berkepentingan terhadap akte ini, tentunya buat apa sih dipalsukan? Buat apa Bu Kusumayati memasukkan? Buat apa Dandi dan Stefani dipalsukan tanda tangannya? Buat apa kalau memang kami berkepentingan? Bahwa Bu Kusumayati sama sekali tidak mengetahui adanya notulen rapat ini. Gitu loh. Jadi kalau ada tuduhan Bu Kusumayati yang memasukkan tanda tangan adiknya, itu sama sekali tidak benar. Bahkan ini sudah kami sampaikan ketika di Polda Metro bahwa ini bukan tanda tangan kami, Pak. Tapi kan penyidik tidak melakukan rekrim terhadap pengakuan kami ini bukan tanda tangan kami. Tidak melakukan itu. Jadi sebenarnya ini bukan fakta baru, karena memang dari Polda sudah kami sampaikan. Dan ketika di persidangan itu kan Pak Edi Budiono sebenarnya tidak keberatan dengan keberadaan dari akte ini, karena dia merasa ya saya bukan pemilik saham dan saya tidak berkeberatan terhadap adanya akte ini. Bahkan tanda tangannya dipalsu pun dia bilang enggak keberatan. Kan seperti itu kemarin fakta di persidangan. Gitu loh, ini yang ingin saya sampaikan. Yang kedua terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Stefani kan, bahwa tidak pernah ada yang namanya minta-minta uang, itu tidak benar katanya, bahwa kami memang hanya murni adalah pemalsuan, pidananya adalah pemalsuan tanda tangan, gitu kan, selalu begitu yang disampaikan. Oke, dia melaporkan pemalsuan tanda tangan yang ada di surat keterangan waris. Saya perlihatkan, guys.
dia laporkan ini surat keterangan waris ini yang dia laporkan. Yang SKW di kelurahan yang katanya tanda tangan dia dipalsukan di sini. Tapi kan isi dari surat keterangan waris ini menyebutkan ada namanya Stefani. Coba. Dihilangkankah harta dia sebagai ahli waris? Kan tidak. Ada dia sebagai ahli waris kan. Sekarang katanya kami mengada-ngada soal tuntutan-tuntutan Stefani. Kan banyak orang yang mengatakan kenapa sih nggak mediasi aja, kenapa sih nggak berdamai aja. Loh, kalau perdamaiannya itu memberatkan kami, memberatkan Buku Sumayati, apa harus kami paksakan untuk menerima? Makanya keluar angka-angka itu karena memang tidak disanggupi oleh Buku Sumayati. Awal dia minta 500 miliar waktu pertama kali dia somasi. Kemudian ketika bergulir di Polda ini, ada somasi-somasi ini yang disampaikan kepada kami. Dan ada permintaan-permintaan dari Bu Stefani, nilai-nilai yang harus kami keluarkan. Ada. Dia menghitung harga 1 unit di Jabotabek mobil. Terus ada lagi ini total sehingga sebesar 42.035.760.000 rupiah. Jadi kata dia waktu di Polda itu dibilang bahwa haknya dia itu 42 miliar. Ini yang disampaikan oleh pengacaranya Buku Sumayati, bukan yang sekarang ya, yang dulu Bu Stefani, mohon maaf Bu Stefani ketika di Polda tuntutannya. Jadi kalau kami mengatakan tuntutan Stefani begitu tinggi kepada Buku Sumayati supaya bisa ada perdamaian, ya ini faktanya. Kami tidak berbicara bohong loh. Jadi memang ada nilai-nilai rupiah itu yang dia minta. Ini di Polda. Belum lagi ketika di Kejaksaan Tinggi. Ini di Kejaksaan Tinggi. Dia mengajukan list-list ini. Dia mengajukan list-list ini untuk kami penuhi. Dan ini di sini disebutkan kerugian atas biaya yang dikeluarkan untuk masalah pidana ini ada sebesar 10 miliar. Dia minta kerugian imaterial sama mamanya. Dia yang melaporkan, tapi dia minta kami yang harus membayar kerugian imaterialnya dia. Dengan adanya laporan dia pidana ini. Bunga kata dia selama 9 tahun tidak diterimanya keuntungan di atas. Bunga loh dia nyebutin loh. 35 miliar. Ada lagi kerugian atas pemalsuan tanda tangan Ibu Stefani, yakni keuntungan perusahaan PT MKL menurut perhitungan normatif adalah 42 miliar. Betul, memang pidana ini bukan masalah harta warisan, tapi kan ujungnya ketika perdamaian dia meminta sebegitu banyaknya supaya mamanya jangan dipidana. Dia bilang ya udah oke, pidana kami cabut, tapi dengan syarat. Ya ini yang syarat yang dia minta, perdamaian, minta draft kesepakatannya seperti ini. Jadi kami bukan mengada-ngada mas, gitu loh. Ya, nah, adapun terkait dengan kerugian yang Pak Edi Budiono, saya tegaskan di sini bahwa Buku Sumayati tidak pernah memasukkan tanda tangan Pak Edi Budiono di dalam akta notulen ini, karena bukan Buku Sumayati yang membuatnya. Kami baru tahu ada akta ini ketika di kepolisian diperlihatkan oleh penyidik. Kami kaget, loh kok ada notulen rapat Pak? Bapak dapat dari mana itu? Dari notaris. Kata notaris, katanya itu Buku Sumayati yang membuat. Pak, masa iya Buku Sumayati bisa membuat seperti ini? Ini kan template mas. Dan biasanya ini ada di notaris ketika ada perubahan dan lain sebagainya. Kami aja nggak tahu ada akte ini kok. Ini kan salah satu mungkin yang harus dilampirkan oleh notaris kan. Dan Buku Sumayati itu tahunya udah beres, menerima akta itu udah beres. Bahkan dia pun tidak tahu ada kalimat yang menyatakan bahwa seluruh ahli waris sudah menyetujui untuk memberikan saham 40% sama Dandi. Buku Sumayati aja tidak tahu. Nah sekarang pertanyaan saya, katakanlah ini diberikan, kata notaris, ini diberikan sama saya oleh Buku Sumayati. Di sini kan tidak ada tanda tangan Stefani, tidak ada tanda tangan Stefani di sini, tidak ada. Nah, si notaris kenapa masih memproses? Harusnya dipertanyakan dong sama notaris kan? Ibu, ini di isi notulen ini menyatakan bahwa seluruh ahli waris
Kan di sini disebutin seluruh ahli waris disebutin di sini. Stefani juga ada. Nyonya Stefani Subianto disebutkan di sini ada namanya sebagai ahli waris. Tapi kan di sini Bu Stefani tidak menandatangani, tidak ada nama Bu Stefani sebagai persetujuan. Kenapa notaris masih tetap memproses ini? Harusnya kan dia sebagai notaris bilang dong, ya kan? Bu, tetap harus ada tanda tangan Bu Stefani. Harus ada bentuk persetujuan, bukti persetujuan dari Bu Stefani. Harusnya begitu dong notaris dong. Walaupun kata dia, ya kata Bu Kusumayati udah oke. Masa hanya notaris, hanya kanalisan begitu aja sudah oke? Ini persetujuan peralihan saham loh. Itu syaratnya itu seluruh ahli waris itu harus tanda tangan. Ini kita bicara notaris ya, dari sisi notaris ya. Saya juga mempertanyakan kenapa masih diproses. Kalau bukan memang niatan awal si notaris itu, ataupun katakanlah Bu Kusumayati ketika menelpon hanya untuk formalitas, untuk percepatan supaya proses perusahaan berjalan. Tapi adapun proses pembuatannya kami tidak pernah ikut campur. Semua ini adalah notaris yang membuat, kami hanya terima akte. Bu Kusumayati hanya terima akte. Jadi itu ya Mas yang ingin saya sampaikan. Ya saya sih berharap tetap mediasi ini ya tetap berjalan, karena kan betul seperti yang kemarin disampaikan di dalam persidangan, kami yang mengajukan RJ. Tapi kan Mas, kalau RJ itu permohonan dari Stefani kan selalu bilang minta list kan. Kalau list dari dulu sudah kami sanggupin, akan kami berikan. Tapi kalau misalnya yang dia minta, ini yang kemarin di mediasi ya, ada berapa pasal? Ada sampai 6. Ada 7 pasal yang dia minta kepada kami. Ya, ada hal-hal yang kami bilang ini keberatan kami untuk penuhi semua keinginan dari Bu Stefani. Kan kami tidak bisa memaksakan juga kalau ini ternyata memberatkan Bu Kusumayati. Kami tetap konsisten. Satu, kami siap membagi budal waris yang atas nama Pak Subianto. Yang kedua, kami siap akan merubah akta pemegang saham dan memasukkan kembali Bu Stefani sebagai pemegang saham. Yang ketiga, kami siap memperlihatkan seluruh aset-aset yang atas nama Bu Kusumayati yang dia minta. Nah, yang keempat ini, dia kan tetap minta supaya dibuatkan audit. Kami keberatan loh. Kenapa? Kan Bu Kusumayati perusahaan hanya perusahaan kecil, perusahaan keluarga yang ngelola Bu Kusumayati sendiri. Kenapa sih harus selalu diaudit? Kalau emang dia pengen dapat keuntungan lah seperti yang pernah disomasikan dia ya oleh pengacaranya minta keuntungan sekian tahun, ya dari pajak aja lah, dari penghasilan kan dari pajak ada kan Mas, ketahuan kan penghasilan per tahun PT itu berapa, kenapa nggak dari situ aja dihitung yang lebih mempermudah dari SPT pajak seperti itu kan. Ya makanya ini kan kalau kita kembali lagi ke niatan awal dari RJ itu apa sih? RJ itu kan untuk memulihkan keadaan semula dari si pelapor. Sekarang kita bertanya, kerugiannya Stefani ketika melaporkan tindak pidana ini apa? Ya dia bilang kan ada sahamnya dia yang tidak diberikan di akte nomor 5 itu. Karena semuanya diserahkan sama Dandi. Oh berarti kan kerugiannya saham. Ya sudah, kami siap mengembalikan lagi. Artinya dengan mengembalikan nama Stefani ke dalam pemegang saham itu, keadaan menjadi pulih kembali kan? Kalau kita berpijak pada niatan dari RJ, kami sudah beritikat baik menawarkan untuk memulihkan kembali nama dia dimasukkan ke pemegang saham. Plus kami juga menawarkan sama dia menyanggupi untuk dibagi seluruh saham atas nama Pak Subianto, seluruh aset budal waris atas nama Pak Subianto. Plus lagi kami siap memenuhi keinginan dia untuk memperlihatkan listnya yang atas nama Bu Kusumayati. Kalau itu juga masih dia belum cukup, masih minta audit, minta yang lain, ini banyak ini masih yang lain-lain. Ya kami juga Mas tidak bisa kan memaksakan Bu Kusumayati hanya karena supaya tidak dipenjara oleh anaknya, harus memenuhi semua tuntutan anaknya. Terus keadilan buat klien kami di mana? Ini harta-harta yang dia persoalkan itu harus dari kerja keras orang tuanya loh. Ini yang saya merasa ada nggak sih keadilan buat Bu Kusumayati? Dalam proses mediasi ini kan sudah apa yang menurut haknya Bu Stefani itu kita tawarkan gitu loh, dipulihkan. Tapi kan dia minta yang lain-lain, syaratnya banyak. Inilah kenapa sampai hari ini RJ itu mediasi itu belum final, belum berhasil karena kami masih mempertimbangkan semua permintaan Bu Stefani yang ada dari 9 pasal ini, mempertimbangkan dengan kemampuan Bu Kusumayati.
7 pasal itu apa aja? Ada 9 pasal yang memberatkan, ada berapa pasal yang memberatkan saya? Satu, tentang audit ya. Yang kedua, dia meminta bahwa di sini dia menyampaikan ada lembar sahamnya, dia minta 15 lembar saham milik dia. Padahal kan yang dipersoalkan itu adalah 40% sahamnya Pak Sugianto kan. Ya dia harusnya 5% karena 1/8-nya. Gitu loh. Ini yang masih diperdebatkan. Yang kedua, yang ketiga terkait dengan pemberian aset-aset atas nama Buku Sumayati. Yang atas haknya Buku Sumayati loh ya. Yang atas nama Buku Sumayati dan menjadi hak waris Buku Sumayati. Dia bilang tidak boleh dihibahkan ke yang lain. Harus atas seizin dia. Loh, itu kan terserah Buku Sumayati dong. Haknya dia selama dia hidup mau dikemanakan. Yang penting kan tidak dipindah tangankan. Kalau Buku Sumayati mau buat wasiat kek, mau buat hibah kek, terhadap hartanya yang miliknya Buku Sumayati, ya itu kan haknya dia. Tapi dia pengen Buku Sumayati itu benar-benar kayak ya udah, kalau bahasa Buku Sumayati saya seperti mau dimiskinkan Bu Ika. Karena dari sekarang dia pengen bahwa harta-harta yang atas nama saya pun sudah dibuatkan, diaktakan, dihibahkan, dibuatkan menyatakan bahwa tidak akan dihibahkan, diwasiatkan atau kepada yang lain. Seperti itu. Jadi masih dipertimbangkan lah ini apa yang menjadi. Ya mudah-mudahan nanti ketika kami memberikan jawaban terhadap draft dari Bu Stefani ini, Bu Stefani menerima juga dengan segala pertimbangannya. Masih pengen dilihat juga lah, walau bagaimanapun ini adalah mamahnya. Masa sih, apakah harus dengan jalan memenjarakan mamahnya, dia katanya mempertanggungjawabkan tanda tangan palsu yang sebenarnya dia di situ masih tetap sebagai ahli warisnya. Jadi itu ya Mas ya, dari saya mungkin ada